Hello football lovers, jumpa lagi di Michael Sanger Channel. Hari ini kami telah mengumpulkan beberapa berita bola pilihan seputar FC Barcelona, Piala Eropa dan berita transfer terupdate dari sumber yang terpercaya. Kita beralih ke berita pertama. Dilansir dari Marca, Luis Enrique telah ditetapkan sebagai pelatih tim Spanyol. Pada hari Senin, ia mengumumkan skuad Spanyolnya untuk bermain di laga Euro 2020 yang tertunda. Berikut ini adalah nama-nama yang tidak dipilih Enrique dalam skuad Spanyol. Sergio Ramos. Absennya kapten Spanyol dan Real Madrid telah menyebabkan kejutan terbesar, namun veteran itu hanya memainkan 5 pertandingan tahun ini untuk klubnya karena cedera. Oleh karena itu, dia tidak akan bermain dalam turnamen besar ini. Kemudian, Nacho Fernandes. Absennya Fernandes di skuad Spanyol telah menyebabkan kejutan besar pula. Namun, veteran itu hanya memainkan 5 pertandingan tahun ini untuk klubnya karena cedera, dan dia juga tidak akan berpartisipasi dalam turnamen besar ini. Kemudian, Inigo Martinez. Bek berpengalaman lainnya yang ditinggalkan oleh Luis Enrique adalah bek tengah klub Atletik, Inigo Martinez. Akhir buruk tim basket musim ini akan berperan dalam keputusan tersebut dengan orang-orang seperti Cesar Azpilicueta dan Pau Torres yang melakukan pemotongan sebagai gantinya. Kemudian Sergio Canales. Playmaker Real Betis tampil luar biasa di La Liga Santander musim ini dan secara teratur tampil di skuad Spanyol sebelumnya di bawah asuhan Luis Enrique. Tapi dia mengakhiri musim dengan banyak cederanya karena terlalu banyak menit di bawah ikat pinggangnya. Kemudian Iago Aspas. Spanyol tidak benar-benar diberkati dengan banyak penyerangan top saat ini. Tidak masuknya Iago Aspas menjadi kejutan lain. Tercatat dia membuat assist terbanyak di Liga musim ini dan mencetakkan 14 gol yang hampir membawa Celta Vigo ke Eropa. Berikutnya Mikel Merino. Merino telah menjadi pemain permanen di skuad Spanyol dalam beberapa tahun terakhir, tetapi oleh karena cedera yang dilaluinya telah membuatnya absen di akhir musim hingga dia pun tidak masuk dalam skuad Spanyol. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Tidak ada pemain Real Madrid yang masuk dalam skuad Spanyol untuk kejuaraan Eropa. Skuad Spanyol Luis Enrique untuk kejuaraan Eropa memiliki sejumlah absensi penting, tetapi yang paling mencolok dari pilihannya adalah bahwa dia tidak memasukkan satupun pemain Real Madrid. Ini pertama kalinya hal itu terjadi dalam skuad Spanyol untuk kompetisi internasional besar, dengan Sergio Ramos, Nacho Fernandes, dan Marco Asensio semuanya absen karena Luis Enrique hanya menyebut 24 pemain, meski mampu menyebutkan 26 nama. Luis Maloney, satu-satunya pemain Real Madrid pada tahun 1950. Spanyol belum pernah pergi ke turnamen besar tanpa seorang pemain Real Madrid sebelumnya, dan itu hanya terjadi sekali. Pada tahun 1950, Luis Maloney adalah satu-satunya pemain Los Blancos yang terpilih. Real Madrid secara historis menjadi salah satu klub yang memiliki lebih banyak pemain Spanyol daripada siapapun. Di Piala Dunia 2018 ada 5 yang dimasukkan dan 5 lagi pada 2010, hanya lebih baik dari 8 yang dibawa ke Euro 88. Berikut ini adalah penjelasan Luis Enrique. Setiap keputusan tentang Sergio Ramos selalu kontroversial, kata Luis Enrique dalam konferensi persnya. Saya tahu di mana saya berada dan saya menerima bahwa ini normal. Saya harap itu tidak mempengaruhi tim. Pengecualian Ramos bisa dimaklumi karena kurangnya menit bermain dan kebugarannya pada 2021 ini. Namun absennya Nacho lebih sulit dipahami oleh para pendukung Real Madrid, padahal dia menjalani musim dengan luar biasa. Saya tidak mempertanyakan kemampuannya, kata Luis Enrique, tapi saya ingin membawa 24 pemain dan ada 3 atau 4 yang bisa masuk daftar dan layak untuk itu. Jika Dani, Carvajal, dan Ramos fit, maka mereka akan masuk skuad. Namun nyatanya kondisi mereka tidak benar-benar siap bermain di kejuaraan Eropa saat ini, tambahnya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dilansir dari Barcelona Official, Sergio, Jordi Alba, dan Pedri dalam skuad Spanyol untuk Euro 2020.
pelatih tim nasional Luis Enrique Martinez menunjuk para pemainnya untuk turnamen internasional musim panas ini. Skuad Spanyol untuk turnamen Euro 2020 yang ditunda dari musim panas lalu karena pandemi virus corona telah ditunjuk oleh pelatih tim nasional Luis Enrique, dan ada 3 pemain Barcelona telah dipanggil dan masuk dalam daftar 24 pemain seperti Sergio Busquets, Jordi Alba, dan Pedri. Ini adalah kejuaraan Eropa pertama untuk pemain muda seperti Pedri. Sebaliknya, Jordi Alba dan Sergio Busquets adalah bagian dari skuad Spanyol yang menang di turnamen 2012 kemarin. Skuad Spanyol akan berkumpul pada 31 Mei untuk turnamen yang akan dimainkan di 12 kota berbeda di Eropa antara 11 Juni dan 11 Juli. Sementara itu, pemain Barca lainnya yang dipanggil masuk tim Prancis adalah trio Barcelona seperti Lenglet, Griezmann, dan Dembele. Pemirsa, kita lanjut ke berita transfer seputar Liga Primer, La Liga, dan Bundesliga. Liga-liga utama Eropa telah berakhir untuk musim 2020-2021 dengan fokus sekarang adalah beralih ke jendela transfer musim panas, di mana klub-klub akan mencari cara untuk mengatur dan mempersiapkan diri untuk musim yang akan datang. Di channel ini kami akan menghadirkan sejumlah kisah transfer terbaru di seluruh dunia, jadi nantikan pembaruan yang sering akan terjadi. Di Serie Italia dikabarkan Palacio meninggalkan Bologna. Penyerang veteran Rodrigo Palacio telah mengakhiri perjalanannya di sepak bola Italia bersama Bologna. Setelah 132 penampilan dan 20 gol selama 4 musim terakhir, perjalanan Rodrigo Palacio bersama Rossoblu berakhir, kata Bologna dalam sebuah pernyataannya. Bologna ingin berterima kasih kepada Rodrigo atas kontribusinya yang luar biasa di klub, di dalam dan di luar lapangan. Kami berharap dia sukses dalam olahraga lebih lanjut yang pantas didapatkannya oleh seorang profesional sekaliber dia. Selain Palacio di Bologna, dikabarkan pula bahwa Mandzukic meninggalkan Milan. Mario Mandzukic tiba di AC Milan pada Januari untuk memberikan beberapa cadangan kepada Zlatan Ibrahimovic, tetapi cedera membatasi dia hanya pada 287 menit aksi tim utama. Pada bulan Maret, dia dengan murah hati menawarkan untuk mengambil potongan gaji, dan sekarang telah meninggalkan klub dengan kontrak jangka pendeknya telah berakhir. Sungguh menyenangkan bermain untuk Milan. Saya berterima kasih kepada Dewan Direksi klub karena telah memberi saya kesempatan ini, kepada staf pelatih atas pekerjaan mereka, dan kepada rekan satu tim saya yang bukan hanya pemain hebat, tetapi juga sekelompok orang hebat, tulisnya di Instagram. Di Liga Inggris dikabarkan Manchester United telah menghidupkan kembali minat mereka kepada pemain sayap Prancis Kingsley Coman dari Bayern Munich, menurut Bild. Namun karena situasi ekonomi klub Bavaria yang kuat, setiap langkah musim panas ini dianggap rumit. Dikabarkan pula bahwa Bayern Munich bisa menggoda Wijnaldum. Giorgio Wijnaldum tampaknya akan meninggalkan Liverpool dengan status bebas transfer bulan depan, dan dia telah lama diperkirakan akan pindah ke Barcelona untuk bergabung dengan mantan bos tim nasional Belanda, Ronald Koeman. Namun dengan negosiasi yang berlarut-larut, Bayern Munich telah muncul sebagai pesaing Katalan dalam perburuan untuk mendapatkan gelandang tersebut. Pilihan kami terbuka, Bayern adalah klub-klub yang hebat, dan jika mereka tertarik padanya, mereka tidak perlu ragu untuk menghubungi kami, kata Humphrey Nitschmann, sang agen pemain, kepada Sport One. Dikabarkan Al-Khelaifi menegaskan Mbappe tidak dijual. Kontrak Kylian Mbappe berakhir pada 2022 nanti, dan meski belum ada kepastian akan masa depannya di PSG, Presiden klub Nasser Al-Khelaifi menegaskan sang bintangnya akan tetap di Paris. Kylian adalah pemain PSG dan dia akan terus menjadi pemain PSG, kata Al-Khelaifi. Saya tidak khawatir, Mbappe adalah orang Prancis dan Paris. Dia memiliki kontrak dan dia ingin bertahan 100%. Sementara di Liga Italia, dikabarkan bahwa Gattuso akan meninggalkan Napoli dan Conceição mengambil alih. Setelah gagal lolos ke Liga Champions musim depan, Gennaro Gattuso telah meninggalkan Napoli dan posisi kepelatihan sudah terisi menurut Corriere dello Sport. Orang-orang seperti Massimiliano Allegri dan Luciano Spalletti telah dikaitkan, tetapi surat kabar melaporkan bahwa bos Porto Sergio Conceição akan segera dikonfirmasi sebagai pelatih kepala yang baru.
Sementara itu dikabarkan pula bahwa Vaclik akan meninggalkan Sevilla. Thomas Vaclik telah mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan Sevilla pada awal Juni ketika kontraknya berakhir. Kesepakatan penjaga gawang belum diperbarui dan sekarang sedang mencari klub baru dengan Turki kemungkinan akan menjadi tujuan berikutnya. Dikabarkan pula bahwa Rashford terbuka untuk pindah ke Spanyol. Marcus Rashford telah memicu banyak diskusi setelah mengakui bahwa dia akan terbuka untuk pindah ke Spanyol, terutama ke Real Madrid dan Barcelona. Saya tidak akan pernah mengatakan tidak, katanya ketika ditanya tentang bermain di luar negeri oleh Guardian. Saya penggemar berat Real Madrid dan Barcelona karena mereka selalu memiliki pemain hebat dan memainkan sepak bola yang menarik, tambahnya. Dikabarkan lagi bahwa Lyon telah mengucapkan selamat tinggal kepada Depay. Lyon memberikan penghormatan khusus kepada Memphis Depay yang kontraknya akan berakhir. Pemain asal Belanda itu telah banyak dikaitkan dengan transfer bebas ke Barcelona. Dikabarkan pula bahwa Milan ingin memperkuat timnya. AC Milan kembali ke Liga Champions dan sekarang mencari bala bantuan untuk bersaing dengan beberapa elit Eropa saat ini. Secara khusus mereka ingin mengontrak Fikayo Tomori dan Brahim Diaz dengan kesepakatan permanen setelah tampil mengesankan dengan status pinjaman bersama Rossoneri musim ini, masing-masing dari Chelsea dan Real Madrid. Calcio Mercato menyatakan bahwa Milan optimis dengan kesepakatan itu, sementara mereka juga menginginkan striker Torino Andrea Belotti. Sementara itu di Arsenal, klub ini menginginkan Odegaard. Meski Arsenal gagal lolos ke Eropa, Martin Odegaard membuat The Gunners terkesan selama masa pinjamannya di Real Madrid. Arsenal ingin mendapatkan pemain Norwegia itu secara permanen dengan Mikel Arteta menyatakan bahwa dia menginginkannya musim depan di Sky Sports. Ada rumor juga bahwa Kane akan ke Manchester United. Harry Kane ingin meninggalkan Tottenham untuk mengejar trofi, membuat beberapa klub terbesar Eropa waspada. Menurut The Times, Manchester United telah mempersiapkan tawaran serius yang bisa menggoda bos Spurs, Daniel Levy, untuk melakukan penjualan. Ada pula rumor tentang Hazard kembali ke Chelsea. Karir Eden Hazard di Real Madrid telah diganggu oleh cedera, sementara dia juga gagal tampil saat fit. El Chiringuito sekarang mengklaim bahwa Bellingham ingin pergi musim panas ini dan jurnalis Edu Aguirre mengatakan dia ingin kembali ke Chelsea. Sementara itu berita tentang Garcia dan Aguero ke Barcelona sudah pada tahapan persetujuan. Setelah musim yang sulit, perubahan besar diharapkan terjadi di Barcelona dan dua pemain baru sedang dalam perjalanan dari Manchester City. Eric Garcia dan Sergio Aguero akan menjadi pendatang baru pertama dengan Pep Guardiola mengakui bahwa yang terakhir sedang menuju ke Camp Nou. Mungkin saya membuka rahasia, kata Guardiola kepada Match of the Day BBC. Mungkin dia hampir menyetujui kesepakatan untuk klub hatiku untuk Barcelona. Dia akan bermain bersama pemain terbaik sepanjang masa yaitu Lionel Messi, tambah Guardiola. Pemirsa, itulah berita-berita pilihan hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya, Michael Sanger Channel, mohon undur diri.